Di kantor Jepang, manajer berteriak pada semua orang karena pekerjaannya tidak beres. Namun, ketika seorang wanita cantik, Aiko, membuat kesalahan, dia melepaskannya dan bahkan meminta maaf karena bersikap kasar. Rekan kerja Aiko tidak begitu menyukainya karena tidak peduli seberapa keras mereka bekerja. Manajer selalu bersikap baik kepada Aiko. Semua orang memberi Aiko perhatian ekstra saat makan siang. Seorang salesman memberinya 2 bungkus produk gratis sementara yang lain mendapat 1 bungkus. Bagi Aiko, itu adalah hari yang normal karena dia terbiasa mendapatkan perlakuan khusus. Di tempat lain, dalam konferensi pers, Perdana Menteri mengumumkan bahwa kondisi keuangan negara berada dalam situasi yang rumit. Maka, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah memutuskan untuk memberlakukan undang-undang baru. Wanita cantik di negara itu harus membayar pajak kecantikan. Kebijakan ini membuat adanya protes karena dianggap sebagai diskriminasi terhadap wanita. Tetapi, Perdana Menteri membalas dengan mengatakan bahwa wanita cantik menerima banyak hak istimewa yang tidak adil bagi orang jelek. Dia menyatakan bahwa hukum akan segera berlaku dan mereka yang mencoba menghindari pajak kecantikan akan dihukum. Beberapa hari kemudian, Aiko didekati oleh seorang pria yang menawarinya pekerjaan modeling untuk salon kecantikan. Rekan-rekannya yang iri dengan popularitasnya pergi saat Aiko mengikuti mereka. Kamera mengarah ke judul surat kabar yang mengatakan pajak kecantikan telah diberlakukan. Ketika ketiganya pergi makan siang hari itu, rekan kerja Aiko membayar 1.000 yen untuk makanan mereka. Namun Aiko diminta untuk berdiri di depan perangkat pemindai. Perangkat tersebut seharusnya memindai wanita dan mengukur persentase pajak yang harus mereka bayar sesuai dengan kecantikan mereka. Aiko berpose untuk mesin dan memindai wajahnya. Hasilnya mengatakan bahwa dia adalah tingkat kecantikan kedua, jadi dia harus membayar 20% pajak kecantikan. Totalnya menjadi 1.200 yen yang dengan enggan dia bayar. Restoran yang dulu memberinya makanan penutup gratis sekarang membuatnya membayar ekstra hanya karena dia cantik. Kemudian, saat membeli sebotol air, Aiko lagi-lagi harus membayar lebih dari orang normal. Begitu juga semua gadis cantik di negara ini, sesuai dengan tingkat daya tarik mereka, harus membayar sejumlah pajak. Wartawan berita mewawancarai orang-orang biasa tentang pemikiran mereka tentang pemberlakuan pajak, dan orang-orang tampaknya cukup senang tentang hal itu. Seorang pria mengklaim bahwa dia telah menghabiskan banyak uang untuk gadis-gadis cantik, jadi adil saja jika mereka harus membayar pajak lebih dari dia. Gadis lain yang tidak begitu cantik menyatakan bahwa yang cantik dimanjakan, jadi wajar saja jika mereka harus membayar lebih. Sebelum undang-undang itu diberlakukan, banyak orang menganggapnya sebagai diskriminasi terhadap wanita, tetapi setelah ditegakkan, orang-orang telah berubah sisi. Sekarang, sebagian besar negara mendukung pajak kecantikan. Keesokan harinya, Aiko menerima gajinya dan dengan gembira membukanya hanya untuk kecewa. Uang dicek itu jauh lebih sedikit dari gajinya yang sebenarnya. Dia pergi ke manajer dengan kekhawatiran dan mengetahui bahwa pajak kecantikan juga berlaku untuk gajinya, yang berarti dia akan mendapatkan 20% lebih sedikit dari yang biasa dia dapatkan. Manajer dengan tenang menjelaskan kepadanya bahwa itu bukan salahnya, tetapi pemerintah. Untuk membuatnya merasa lebih baik, dia menawarkan untuk mentraktirnya dengan makanan kapanpun dia bisa. Marah dengan diskriminasi, Aiko dan wanita cantik lainnya di kota itu mengangkat tanda dan berunjuk rasa di kantor penegakan pajak. Pria di sana meminta mereka pergi karena keputusan telah dibuat dan itu pasti. Aiko membalas bahwa ini adalah bentuk diskriminasi terburuk, tetapi pria itu membalas dengan mengklaim bahwa mereka telah memiliki hak istimewa yang cantik. Dia meminta Aiko untuk memikirkannya dan mengabaikan masalah itu. Ketika Aiko memikirkannya, dia perlahan mulai menyadari bahwa dia telah memiliki hak istimewa yang cantik sepanjang hidupnya. Dia ingat ketika dia masih kecil, dia memecahkan pot bunga sekali. Orang dewasa biasa marah pada anak-anak karena melakukan hal yang sama, tetapi reaksi mereka berbeda untuknya. Di perguruan tinggi, teman-temannya tidak mengizinkannya membayar makanan kapanpun mereka pergi keluar, hanya karena kecantikannya. Dan bahkan sekarang di tempat kerja, bosnya memaafkan semua kesalahannya, tetapi dia kesal ketika orang lain melakukan hal yang sama. Di masa sekarang, petugas menyatakan bahwa gadis-gadis cantik seperti dia selalu memiliki manfaat sosial dan ekonomi yang tidak adil bagi orang lain. Oleh karena itu, pajak kecantikan adalah hukum yang wajar yang menjamin keadilan. Untuk membuat Aiko merasa lebih baik, dia menambahkan bahwa kecantikannya telah diakui di seluruh negeri oleh standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Melihat situasi dari perspektif yang berbeda, Aiko mulai merasa lebih baik tentang pajak 20%. Narasi berubah ketika gadis-gadis yang membayar pajak lebih tinggi mulai terlihat sebagai yang lebih baik di masyarakat.
Aiko bahkan pergi ke acara televisi realitas dan mengungkapkan kebahagiaannya menjadi salah satu dari sedikit orang yang membayar pajak kecantikan 20%. Gadis-gadis itu mengatakan bahwa mereka sering diajak keluar di restoran dan bar ketika para pria mengetahui bahwa mereka membayar pajak kecantikan. Bahkan di tempat kerja, popularitas Aiko meroket dan dia mulai dikenal sebagai gadis yang membayar pajak kecantikan 20%. Tidak seperti interaksinya sebelumnya dengan kasir restoran, sekarang Aiko senang membayar lebih banyak uang untuk menjadi cantik. Manajernya meneleponnya ketika dia memiliki pertemuan bisnis penting, dan mitra bisnisnya menandatangani surat-surat tanpa ragu-ragu setelah melihat wajah cantik Aiko. Saat membeli barang-barang, dia memastikan untuk menekankan bahwa dia membayar pajak 20% kepada orang-orang di sekitarnya yang hanya membayar 5%. Ketika Aiko menerima gajinya, alih-alih marah, dia tersanjung dan menganggapnya sebagai nasib wanita cantik. Dia berkembang lebih dari sebelumnya sampai Riko Tajima tiba di kantornya. Riko membayar pajak kecantikan sebesar 25 yen yang membuatnya lebih cantik dari Aiko secara hukum. Rekan-rekannya semua mengikuti Riko kemana-mana, mengklaim bahwa dia lebih cantik dari selebriti manapun yang pernah mereka lihat. Aiko tersengat kecemburuan melihat semua pria ngiler pada Riko karena dia terbiasa menjadi pusat perhatian. Dia bersumpah untuk menjadi lebih cantik dari Riko. Dalam beberapa hari kemudian, dia mulai berolahraga siang dan malam dengan harapan bisa menurunkan berat badan. Dia juga pergi ke spa setiap hari dan menerima beberapa perawatan wajah yang mahal. Setelah banyak bekerja keras, dia pergi ke restoran dan memindai dirinya sendiri untuk mengetahui bahwa dia sekarang harus membayar pajak 30%. Aiko melonjak bahagia karena akhirnya menjadi lebih cantik dari Riko. Tetapi ketika dia melihat saldo banknya, kebahagiaannya lenyap melihat hanya tersisa 2 yen. Harinya semakin buruk ketika dia mendengar tentang operasi plastik Riko. Pada awalnya dia percaya Riko mungkin melakukan operasi plastik agar lebih cantik tetapi terkejut ketika dia melihat wajahnya. Riko menjalani operasi untuk menjadi kurang menarik. Dia terlihat sangat berbeda dari biasanya. Ternyata tunangannya meninggalkannya karena dia terlalu mahal untuk dirawat. Ketika Aiko berpikir harinya tidak bisa lebih buruk, dia dipanggil oleh manajernya yang memberitahunya bahwa dia telah dipecat. Ternyata perusahaan harus membayar lebih banyak pajak untuk setiap karyawan yang cantik dan untuk memotong pengeluaran yang tidak perlu, mereka telah memutuskan untuk memecat semua orang cantik segera. Narasi seputar pajak kecantikan berubah lagi. Produk kecantikan yang membuat wanita tampak lebih jelek mulai menjual. Orang-orang yang bangga membayar lebih karena kecantikan mereka mulai membuat diri mereka lebih jelek untuk mempertahankan pekerjaan mereka. Pria mulai menghindari wanita cantik karena biaya hidup mereka terlalu mahal. Suatu hari, Aiko berada di bar, tertekan tentang hidupnya. Seorang pria mendekatinya dan menawarkan bantuan untuk menurunkan pajaknya. Sebelum dia dapat melanjutkan percakapan, Aiko mendapat telepon dari pengacara keluarga mereka. Ternyata ibunya yang sudah meninggal telah meninggalkannya dengan banyak kekayaan yang dia warisi dari pamannya. Namun, pajak kecantikan juga berlaku untuk warisan karena ibu Aiko juga sangat cantik. Warisan berjumlah negatif 1 juta yen yang berarti jika Aiko menginginkan untuk mengklaim warisan, dia harus membayar pemerintah dan tidak menerima apapun. Di malam hari, Aiko pergi ke bar lagi dan bertemu dengan pria yang sama. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Nonomura. Aiko dan Nonomura semakin dekat saat berbicara. Dia menyarankan dia membuat dirinya terlihat jelek untuk menghindari pajak dan bahkan menyerahkan alis tebal palsunya. Aiko sedikit skeptis karena menghindari membayar pajak mungkin membuatnya masuk penjara, tetapi Nonomura meyakinkannya bahwa banyak gadis melakukan hal yang sama. Keesokan harinya, Aiko menggambar bulu mata tebal dan bintik-bintik di seluruh wajahnya. Dia juga menyembunyikan rambut indahnya dengan wig pendek dan menambahkan tahi lalat besar di hidungnya. Petugas pajak terkejut melihatnya datang. Dia mengklaim bahwa dia telah stres karena kematian ibunya dan telah bertambah berat badan. Petugas memindai dia dan mesin menyatakan dia jelek. Dia akhirnya mengeluarkan Aiko dari daftar wanita cantik yang berarti dia tidak perlu lagi membayar pajak warisan. Berpikir bahwa semua masalahnya telah terpecahkan, dia bergegas keluar dan memanggil Nonomura. Dia memberi selamat padanya dan mengundangnya untuk bertemu orang tuanya. Dengan gaun yang bagus, Aiko mengerti bahwa pria itu tertarik padanya dan tersenyum pada dirinya sendiri. Dia senang meskipun di saat seperti ini seseorang membutuhkan kecantikannya. Pada hari mereka seharusnya pergi keluar, Aiko dengan bersemangat merias wajahnya. Namun, rencananya sia-sia ketika 2 polisi mengetuk pintunya dan menangkapnya karena mencoba menjadi jelek untuk menghindari membayar pajak. Mereka juga memberitahunya bahwa Nonomura adalah penipu pernikahan terkenal yang mengingini warisan wanita cantik.
Ternyata dia tidak pernah tertarik dengan kecantikannya dan hanya berusaha untuk mendapatkan warisannya. Aiko kemudian dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Dia depresi dan sendirian karena hidupnya telah berubah menjadi lebih buruk. Satu-satunya teman di penjara adalah teman satu selnya yang juga masuk karena mencoba menjadi jelek dan menghindari pajak. Saat mereka berbicara, Aiko berharap dia terlahir jelek. Jika saja hidungnya lebih pendek 1 sentimeter, hidupnya mungkin akan berubah berbeda. Tetapi teman satu selnya menasihatinya untuk tidak pernah berpaling dari kenyataan. Dia mengklaim bahwa mereka berdua tidak bahagia saat ini karena hati mereka yang tumpul, bukan karena kecantikan mereka. Menurutnya, mereka terlalu fokus untuk memiliki wajah cantik dan mereka lupa menjaga hati mereka. Terinspirasi oleh kata-kata teman barunya, Aiko bersumpah untuk mempercantik hatinya ketika dia keluar. 2 tahun kemudian, Aiko akhirnya dibebaskan dari penjara. Dia berdedikasi untuk mempercantik hatinya kali ini. Dia melihat seorang anak menangis meminta es krim dan dengan baik hati menawarkan untuk membelikannya satu. Namun, pemilik toko mengembalikan uang lebihnya dengan mengatakan bahwa dia tidak cukup cantik untuk serangan kecantikan. Terlebih lagi, beberapa anak dari belakangnya memanggilnya jelek. Mendengar ini, keindahan hati meninggalkan pikiran Aiko. Dia tersinggung mengklaim bahwa dia masih sangat cantik. Tetapi, ternyata dalam 2 tahun terakhir, standar kecantikan telah berubah total. Sejak pria menyukai wanita jelek karena serangan kecantikan mereka menjadi lebih populer dan sekarang dianggap lebih cantik daripada wanita cantik tradisional. Kagum dengan dunia baru, Aiko menyerahkan es krimnya kepada anak itu tetapi dia menolak untuk menerimanya karena keburukan Aiko.